Dia kan kepahitan sama bapaknya. Bapak gue aja selingkuhin istri orang. Gue juga ikut-ikutan loh, tapi gue 1.000. 1.000 lebih apa 1.000 pas loh? Gak tau gue, gak hafal ya. Itu kuat ya dia. Yevaechacha Adonai yevish merecha Yair Adonai panav alecha vichuneka Yisa Adonai panav alecha Veshem lecha Shalom. Jadi berhenti makan, enak banget bro. Aduh, keren banget. Teman-teman harus nonton YouTube-nya itu berbau-bau pujian penyembahan. Ternyata anak-anak Tuhan jago-jago loh, banyak yang bisa bahasa ini. Bahasa Aramaik apa? Bahasa apa sih? Bahasa Ibrani. Ibrani lah ya. Ya. Dan terus sebelumnya sekolah tuh gimana? Di Israel itu? Saya dulu sekolah di Australia. Udah ambil bisnis dulu. Ambil bisnis, tapi nggak selesai juga sekolah, bandel. Bolos mulu, gimana bisa sekolah? Tapi kadang-kadang gue heran kenapa Tuhan milih gue ya. Yang bandel ini. Jadi ingat Israel yang tegak tengkuk itu. Gue juga tegak tengkuknya, keras kepala. Tetapi puji Tuhan karena kasih karunia-Nya kita dipilih dari sebelum dunia dijadikan. Dan itu sukacita yang tidak bisa dicuri daripada kita. Meskipun dunia membenci, meskipun permasalahan datang, tetapi tetap tegak di dalam iman dan kuat terus. Oh iya, keren banget loh. Teman-teman tahu gak, Bro Renol ini juga salah satu orang yang bisa mengertikan apa ya, sharing firman Tuhan tuh pas banget. Apa pernah pelayanan di mana gitu? Pelayanan kita kadang-kadang pelayanan kebanyakan sih di Full Gospel ya. Di Full Gospel itu dengan kasih tau dong chapter mana supaya ada yang bisa gabung. English chapter Serpong ya. Nah nanti bisa hubungin nih nomor di bawah ini nih supaya bisa kontak. Mana bro? Bukan ceritanya. Aduh gak bisa acting gua. Ya gitulah kira-kira. Oke. Udah lama bergabung di Full Gospel bro? Sudah 2 tahun. 2 tahun ya. Itu juga sebuah cerita yang panjang juga sih. Bergabung dengan Full Gospel itu memang arahan Tuhan waktu itu. Di saat awal pertobatan, saya begitu masih pertama kali benar-benar mengerti firman dan berapi-api waktu itu. Cuman kadang-kadang padam, kadang-kadang dingin, kadang-kadang tidak setia. Tetapi puji Tuhan selalu Tuhan kirim orang-orang untuk membangkitkan kembali. Saat kita jatuh, menguatkan. Siapa yang bawa masuk bro? Yang bawa masuk siapa? Yang bawa masuk dari si Bro Nicholas. Weh, Bro Nicholas habis ini harus diinterview. Oh iya. English chapter, saya berbicara bahasa Indonesia. Seperti itu kira-kira. Padahal Nicholas ini kenal saya sudah lama sekali. Sama pelayanan kan? Ya, sama-sama dulu kami pelayanan. Ada tuh waktu itu aku lihat di NTT. Jum. Pelayanan luar biasa banget guys. Puji Jadi Tuhan. sahabat Kristus dimanapun kalian berada, jangan pandang orang pala botak, badan gede, tatoan, tapi itu hatinya baik bro. Iya, apalagi gua orang NTT, muka serem gini, kepala botak gini dikira debt collector. NTT, Chris John. NTT bukannya hitam ya? Kok putih sih? Dia lihat aja mata kan nggak bisa bohong. Ya turunan Chinese. Aku pernah denger deh kalau bahas boleh ya, Mama dulu emang gubernur atau gimana sih? Mama dulu berana di politik. Beliau dulu wakil ketua DPR. Wakil ketua DPR. Ya, wakil ketua DPRD. Jadi sering banyak berhubungan dengan politik lah. Kayaknya Mama juga ada pelayanan juga sendiri. Oh iya, Mama sering pelayanan. Kebanyakan sih bantuan hukum untuk TKW waktu itu ya. Aku mau salam-salam lah. Mama waktu itu masih inget saya gak? Mama tuh waktu di Zoom orangnya baik banget. Dia ngomong apa ya? Langsung aku searching di Google, ternyata bener pelayanan wanita, khusus wanita kalau nggak salah. Ya, khusus wanita. Iya. Salam Ma, sehat selalu ya Ma. Hari ini saya lagi ditraktir makan nih sama si Om Reno. Pak katanya. Katanya gue dipanggil Pak. Iya nih. Selamat makan ya, Tante. Manggil apa ya? Ibu aja lah ya. Ya, Ibu. Iya. Ibu Magdalena. Ibu udah melahirkan seorang anak yang sangat memberkati, membuka pikiran saya untuk mengenal Yesus. Asik. Puji Tuhan. Semua karena kasih karunia. Bisa tiap hari ya, Bu.
Gue pindah Jakarta lama-lama bro. Saya domisili di Surabaya. Anak berapa bro? Anak dua, Anak satu dua. cowok, satu cewek, masih kecil-kecil dan lucu. Umur berapa sih bro? Bro, Guanya? iya. Gua 39 ya. Oh meritnya? Meritnya masih baru di bawah 10 tahun lah. Gue lupa yang pasti, kalau ditanya tanggalnya nggak tahu gue. Doain dong bro biar saya bisa merit. Gue berkatin diberikan jodoh yang terbaik daripada Tuhan. Seperti Rahel nanti. Kolab dalam berbahasa Ibrani, keren banget ya. Sebenarnya gue ngomong bahasa Ibrani nggak bisa. Mengerti sedikit-sedikit. Kebanyakan belajar bahasa Ibrani sih karena belajar kitab aslinya ya. Kitab asli. Jadi belajar kitab aslinya itu berarti tulisannya tulisan asli. Iya, Ibrani tulisan gitu? ya kayak paku-paku gitulah, coret-coret. Tapi baca kan zaman teknologi kan, sekarang bisa di searching Google. Tetapi lebih kepada penekanan makna sih. Seperti kasih karunia, bahasa Ibraninya apa itu lebih dapat. Kayak pertobatan juga lebih maknanya lebih dapat. Kayak kasih juga dalam bahasa Yunani kan ada 5 macam lah. Itu masing-masing sendiri. Bro, dicek aja dulu bro, nggak apa-apa. Dicek aja dulu. Istri kalau jatuh bro. Udah nggak ada duit ntar gue. Suami idaman. Nyuci. Belum lah. Belum Masih jauh dari. Masih jauh ya. Pada itu. Soalnya standarnya kita Yesus jadi susah. Kalau ini bakwannya bakwan apa sih bro? bakwan sayur. Bro, boleh cobain nggak bro? Monggo. Ini. Monggo ya. Nih, lu masih muda, perlu banyak nutrisi. Gua udah gendut masalahnya. Gara-gara PSBB gini gua naik 12 kilo. Ya, mantep lah bro. Puji Tuhan. Ada udang di balik batu. Udah beli bakwan. Gua baru pulang dari Balikpapan. Siapa? Gua Ada cala. pelayanan. Oh pelayanan juga. Pelayanan dari yayasan atau dari gereja atau dari Nah, komunitas? freestyle aja. Apa sendiri? Ya sendiri. Hebat lu. Layani saya dong. Mau dilayani apa? Mau. Pijet bisa. Pijet plus. plus Alkitab. Jadi masuk angin lu nggak keluar gue pukul pakai Alkitab. Jadi Teman memang dengar tadi pijet plus Alkitab. pijet rohani berarti. Tapi Bro Renal ini pernah ngerasain susah gak sih bro? Kayak ngeliatin orang senyum mulu, tawa mulu. Gue ketawa gini tapi hati gue lagi nangis. Ya juga bukan Superman juga lah. Iya. Tapi ya. Tapi dalam Kristus memang kan ada lagunya tuh. Tuhan tak pernah berjanji langit selalu biru. Janji apa yang pernah bro denger? Maksudnya sampai sekarang pegang gitu. Janji Tuhan apa? Aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Wih, Selama-lamanya loh, bukan 10 tahun, 20 tahun. kekal kan? Berbicara kekal kan? Iya. Kurang apa lagi coba Yesus? Kurang apa kan kita hidup manusia ini kan ditentukan 70 tahun sekian lah. Iya. Lebih syukur kurang ya, puji Tuhan. Tetapi kekekalan dibandingkan dengan 70 tahun ya nggak ada artinya lah. Iyalah. Gue selalu ajarin anak-anak gue sih dari kecil, gue bilang jangan pernah melihat bapamu. Karena bapamu, kata Alkitab, bapamu yang jahat aja tahu memberikan kebaikan. Artinya kan gue jahat kan. Engkau harus melihat Kristus dan mengenal Kristus. Karena bapamu ini manusia dan bisa mengecewakan engkau. Bisa melukai engkau, tetapi tidak Kristus. Iya. Karena dia begitu mengasihi. Bapak yang ini jahat, bapak yang ini mengampuni kadang-kadang nggak sampai 7. Sedangkan pengampunan Yesus Kristus 7 kali 7 kali 7 kali 7. Itu berapa sih? Nggak gue hitung, ntar gue bawa kalkulator. Itu berbicara tentang pengampunan yang tak terbatas kalau menurut Tak saya. terbatas, bro. ya. Karena Yesus sendiri waktu disalib dia cuma teriak, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak mengerti. Dialihkan bahwa dia itu anak yang nggak ngerti, jangan sotoy dah pokoknya. Beneran. Jangan sotoy. Lu nggak ngerti apa-apa, lu percaya gue aja gitu. Saya sih dapetnya pesannya seperti itu. Jadi segala apapun kehidupan kita yang ngatur ya Tuhan bro. Semua milik dia. Kita nggak punya hak kayak yang apalagi menghakimi, apalagi marahi Tuhan. Banyak bro sekarang dikit-dikit yang disalahin Tuhan bro. Iya.
kadang kita kecewa dengan orang, yang kita salahin Tuhan. Nah, itu memang natur manusia. Sama saya juga gitu bro dulu. Sama saya juga. Meskipun kadang-kadang memang susah ya ngampuni orang. Iya. Tapi ngomong-ngomongnya mesen di sini lama ya keluarnya. Iya. Kan mungkin udangnya pancing dulu kali. Oh iya bener bro, seger masih kayak bro. Datang aja ke sini, ke tempatnya Bro Renal kalau mau main. Namanya di mana nih bro? Ascot Hotel di Jakarta Selatan. Yang mau kangen-kangenan jarang-jarang. Ini kan orang Surabaya. Oh iya. Ini kalau di Surabaya namanya beda, namanya OTOT. Kalau orang Surabaya, salam Surabaya. Orang Surabaya. Hai. Ini makanannya. Kapari. Lah bisa bahasa Jawa? Bisa lah. Oh iso. Lah bojoku wong Jawa. Jawa. Salam buat istri ya bro, kita doain bersama ya supaya istrinya juga cepat sehat, pulih, kembali normal. Karena kita percaya dua orang berkumpul di tengahnya ada Tuhan, apalagi saling mendoakan. Amin. Mengaku lah dan saling mendoakan, maka ya akan terkabul gitu sih pada intinya. Saya percaya Tuhan Yesus sampai sekarang tetap sama bro, mujizat yang dulu sampai sekarang pasti ada. Gak mungkin kita dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Apapun yang kejadian, saya percaya ada pendewasaan kali ya bro ya. Menurut bro gimana bro? Pendewasaan. Kan sebenarnya gue kalau dulu tidak mengalami kesusahan dan pergumulan, nggak nyari Tuhan. Terkadang dibikin gitu supaya kita nyari dia ya. Karena memang kadang-kadang kita ini kan bebal. Bapak gua. Kalau nggak diselentik dulu, nggak bisa. Seletik bal apaan tuh? Surabaya. Sentil kalau di sini mah. Oh iya. Ini gua sentil. Jadi Bro Renol ini salah satu orang yang luar biasa banget ya di pelayanannya juga di Full Gospel, di mana kalau ada fotonya kirim bro. Foto apa? Pelayanannya udah nggak ada ya? Jarang tidak mengekspos. Waktu itu Bro Nicholas waktu itu ada fotonya bro. Oh iya, itu masih lama, masih bujang waktu itu. Aisyah bujang. Berarti masa muda itu pas lah ya buat untuk pelayanan Tuhan. Tetapi belum dalam kebenaran, meskipun baik, tetapi meskipun melakukan hal sosial, tapi tidak benar-benar mengenal Kristus yang di dalam Alkitab. Dan kadang-kadang sih ada buah kesombongan juga, pelayanan, selfie, gua kasih. Udah berapa lama sih ini bro? Ini hari ketiga. Hari ketiga. Ya. Jadi sampai berapa lama sini? Seminggu kali. Nah teman-teman yang kangen sama Renol Full Gospel, nah ini orangnya di sini. Kalau kesini bawa aqua. Gua todong dia. Bawain aqua 3 botol. Bawa apa namanya? Bingkisan gede. Kalau nggak bawa bingkisan gede nggak boleh ketemu Bro Renol. Bawa mobil juga ada kelasnya. Iya ada kelasnya. Ya yang angkot lah. Gila. Dari semua konten yang paling tersantuy ini doang. Nggak kaku. Gimana caranya kita supaya bisa mendekatkan dekat Tuhan ya satu-satunya hubungan pribadi ya bro. Hubungan pribadi. Nggak ada lagi mengandalkan kekuatan sendiri, ngelihat orang pasti mengecewakan banget. Pasti kecewa, pasti. Karena saya selama pelayanan ini kalau melihat manusia pasti kecewa. Pernah karena kecewa, bro? Sering, tetapi tidak saya tindak lanjuti karena kalau saya balik, saya melihat diri saya sendiri juga saya kecewa sama diri saya sendiri. Percaya itu bukan suatu hal yang mudah. Lu bilang kita percaya semua orang bisa, tetapi apakah kita percaya dalam kebenaran itu yang tidak mudah sebenarnya. Dan juga kan seperti Yesus bilang kalau seperti Matius 7:15 kan, aku tidak mengenal engkau. Nah, tadi kan saya bilang ke David, nyah lah. Lu kenal baik sama Jokowi. Problemnya Jokowi kenal lu enggak? Gue bukan ngomongin politik ya. Kenal itu kan dua arah pasti. Yeah. Gua sama David kan kenal, dia juga kenal gua. Nah, kan pasti ada terjalin hubungan. Tetapi, karena kenal itu biar menjalin hubungan gimana caranya? Melalui firman. Jangan dengarkan orang, dengarkan firman. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri, roh yang hidup, dan firman adalah memiliki kuasa untuk mengubah kita. Dan dalam menumbuhkan kita dalam iman. Bro pernah dulu senakal, maksudnya kasarnya, bro pernah bajingan gak sih?
10 perintah Allah langgar semua pasti. Membunuh Berzina, membunuh ya, tanda kutip ya. Tanda kutip tapi berarti enggak lah. Membunuh enggak lah ya bro? Iya. Enggak ya. Semualah nyolong, meskipun kadang-kadang kita bikin nyolong kan kita nggak harus rampok rumah orang. Lu download konten yang ilegal dari internet nyolong juga. Iya biasanya kan gua tuh. Ayo. Handphone ada waktu itu buat edit video ya mau nggak mau ya. Sama gue juga. Iya. Emang kita nggak bisa menghindari. Itulah kenapa gue bilang dunia ini memang sakit. Kadang-kadang kita jadi korban dari dosa orang lain. Kadang dosa kita juga sendiri. Contoh kayak misalnya kita selingkuh atau misalnya kita tidak setia dalam keluarga, mungkin kita sih baik-baik saja, tetapi kan kita menyakiti istri, anak-anak dan lain-lain. Seperti Daud kan, Salomo kan nyontoin bapaknya, pasti dia kan kepahitan sama bapaknya. Bapak gua aja selingkuhin istri orang, gue juga ikut-ikutan loh, tapi gue 1000. 1000 lebih apa 1000 pas loh? Gak tau gue, gak hafal ya. Itu kuat ya dia. Iya, gue juga. Bentar, gue bayangin dulu. Gue gak nyangka loh bro Salomo. Jadi pemahamannya yang gue dapet sih seperti ini. Gak ada yang manusia yang sempurna sih bro. Gak ada. Cuman Kristus yang sempurna. Salah satu hal yang bikin gue tergila-gila sama Yesus, pertama satu, dia bisa dikatakan gak membawa agama. Yes. Kedua, dia bisa bilang menolong gak harus suku Israel, Samaria, tapi ke seluruh dunia gitu. Itu yang membuat saya beda dari semua yang saya dapatkan suatu pelajaran dari beberapa ajaran lain ya. Saya nggak nyebut agama di sini, ajaran lain yang kayaknya kayak lu kalau nggak masuk agama gue bunuh lu. Ya kok jadi agama, harusnya masuk keselamatan kan ya. Iya. Ada yang teriak-teriak dengan bangganya dia meneriakkan sebuah nama, tapi itu bagi saya sih kekejaman. Misalkan mau ngelakuin hal sesuatu, dia nyebut namanya dulu. Paham ya bro ya? Iya benar, paham. Selalu membawa kekerasan, selalu membawa nama Tuhan untuk kekerasan. Kalau Yesus, damai sejahtera kutinggalkan, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, kamu hidup bersamaku kekal selama-lamanya, nggak ada luka, nggak ada sakit penyakit, nggak ada lagi kayak yang lu mikirin utang, kontrakan, deposito gua gitu. Emas gua, perhiasan, bling-bling gua. Menurut bro, kalau di surga itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan ngapain aja sih bro? Menyembah. Worship. Jadi kita belajar menyembah nih ya. Kita menyembah dengan tanpa batasan sama sekali, karena kita sekarang ini kan masih terbatas oleh daging. Kita kuat berdoa berapa jam sih? Tetapi kalau kita sudah menerima tubuh baru dengan kemuliaan seperti Kristus waktu bangkit, kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu lagi. Kita bisa makan kayaknya ya. Tuhan Yesus kan setelah kebangkitannya masih bisa makan, tapi tidak perlu makan sebenarnya. Bisa makan, memilih untuk makan, tetapi tidak perlu makan. Iya, karena kerajaan surga bukan hal tentang makan dan apa yang dimakan, bukan tentang hal makanan. Nih, besok pagi kan jadi hal yang lain kan. Gue paham tuh. Oke lah guys, sahabat Kristus dimanapun kalian berada, karena juga hari ini kita udah malam, besok kita sambung lagi. Tetap ikutin channel ini. Besok kita mudah-mudahan bisa ketemu dengan siapa namanya, Bro siapa? Bro Nicholas ya. Bisa sharing-sharing lagi, saling menguatkan satu sama lain hanya di chapter David channel gue. Saatnya kita katakan Tuhan Yesus baik dong. Baik. Saatnya kita katakan Tuhan Yesus baik. bye.